Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriah, NIM H02200517, kelas pendidikan matematika kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang limit fungsi aljabar. Langsung saja untuk mengesampingkan waktu, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah suatu pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Hal itu sejalan dengan pendapat Dedi Haryadi 2007. Ternyata juga dapat dijelaskan secara aljabar. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada interval tertentu yang memuat a kecuali di a itu sendiri, sedangkan adalah suatu bilangan real, maka fungsi f dapat dikatakan memiliki limit L untuk X mendekati A. Lanjut. Contohnya di sini bisa kita lihat. Coba perhatikan fungsi nilai X yang mendekati 1. Coba perhatikan yang ada di slide ini. Dari gambar tabel dapat disimpulkan bahwa jika X mendekati 1 dari kiri, maka nilai Fx mendekati 2. Jika X mendekati 1 dari kanan, maka nilai Fx mendekati 2. Jadi, jika X mendekati 1, maka nilai Fx mendekati 2. Selanjutnya ada sifat-sifat dari teorema limit. Ada sifat-sifat dari limit atau teoremanya. Ada apabila n adalah bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka teorema sifat-sifatnya berupa seperti yang ada di slide ini. Bisa langsung lihat saja 7 sifat dari fungsi limit aljabar tersebut. Next. Selanjutnya ada metode. Metode dalam pemecahan limit fungsi aljabar. Nah, aljabar ada beberapa metode yang lebih sederhana untuk menentukan limit, yakni dengan metode substitusi, memfaktorkan, dan merasionalkan penyebut. Nah, bagaimana saja cara yang ditentukan dalam metode-metode tersebut? Baik, yang pertama kita bahas adalah metode dengan cara menentukan limit dengan substitusi langsung. Apabila nilai suatu fungsi untuk X mendekati A, yang mana A adalah bilangan real, maka dapat ditentukan dengan cara substitusi. Dalam cara substitusi ini nantinya akan mengganti nilai X dengan A. Namun apabila hasilnya menjadi tak terhingga atau 0 per 0, maka cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Nah, ada baiknya jika fungsi yang diambil limitnya itu perlu disederhanakan lagi. Ada beberapa fungsi yang nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara substitusi secara langsung. Seperti contoh yang ada di slide ini. Yang pertama, hitunglah nilai limit dari limit X kuadrat ditambah 3X kurang 5 untuk X mendekati 2. Maka hasilnya sama dengan nilai X-nya kita substitusikan ke X kuadrat ditambah 3X kurang 5. Maka menghasilkan 2 kuadrat ditambah 3 dalam kurung 2 dikurang 5 sama dengan 4 ditambah 6 kurung 5 sama dengan 5. Yang kedua, hitunglah nilai limit dari nilai limit X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 2. Nilai X-nya kita substitusikan ke X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Maka menghasilkan 2 kuadrat kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Yang ketiga, tentukan nilai limit dari limit akar
x kuadrat ditambah 8 untuk x mendekati 1. Maka x-nya juga kita substitusikan ke dalam akar x kuadrat ditambah 1, maka hasilnya dalam akar 1 kuadrat ditambah 8 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Selanjutnya, yang kedua itu menggunakan metode menentukan limit dengan memfaktorkan. Nah, dalam cara ini anggap saja kita memiliki soal yang berupa limit fx per gx untuk x mendekati a. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila x sama dengan a, maka dapat disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut, sehingga akan menghasilkan 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka dari itu, fungsi tersebut harus disederhanakan lagi dengan cara memfaktorkan fx dan gx, sehingga keduanya dapat memiliki faktor yang sama. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di slide-nya contohnya, di mana soalnya itu limit x kuadrat ditambah 9x kurang 10 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 0 per 0. Nah, bisa kita lihat penyelesaiannya di sana. Kita memfaktorkan dulu untuk x kuadrat tambah 9x kurang 10, maka hasilnya limit x kurang 1 dalam kurung x tambah 10 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit kita bagi x kurang 1 dengan x kurang 1 sehingga menghasilkan limit dalam kurung x tambah 10 untuk x mendekati 1. Maka sama dengan 1 ditambah 10 hasilnya 11. Lanjut ke metode ketiga, yaitu menentukan limit dengan cara merasionalkan penyebut. Nah, untuk menentukan limit dengan cara merasionalkan penyebut, pada cara ketiga ini dapat digunakan jika penyebutnya berbentuk akar yang memang perlu untuk dirasionalkan, sehingga supaya tidak terjadi pembagian angka 0 dengan 0. Perhatikan contohnya. Tentukan limit 9 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar x kuadrat tambah 7 untuk x mendekati 3. Coba lihat penjelasannya di sini. Nah, bisa kita lihat jawabannya di sini, yang dimana penyebutnya itu dirasionalkan dulu akarnya, maka limit 9 kurang x kuadrat per 4 dikurang akar x kuadrat ditambah 7 dirasionalkan dikali 4 ditambah dalam kurung x kuadrat tambah 7 per 4 tambah x kuadrat tambah 7, maka menghasilkan limit 9 kurang x kuadrat dalam kurung 4 ditambah akar x kuadrat tambah 7 per 16 kurang x kuadrat tambah 7 untuk x mendekati 3, maka hasilnya adalah 8. Lanjut. Limit fx untuk x mendekati tak hingga. Nah, semua pembahasan di atas merupakan limit fungsi aljabar untuk x mendekati a. Pembahasan kita sekarang adalah bagaimana kita mendekati limit untuk fungsi tak terhingga. Nah, bentuk umum dari bentuk umumnya adalah limit fx untuk x mendekati tak terhingga. X-nya itu tak terhingga. Maka bentuk umumnya juga tak terhingga per tak terhingga, maka fx diubah dahulu dengan cara dibagi x pangkat yang terbesar. Lanjut, kita masuk contohnya dulu untuk memahami lebih dalam mengenai limit untuk fx untuk mendekati tak terhingga. Contohnya bisa dilihat di slide-nya. Soalnya itu carilah nilai limit dari limit 2x
pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 4x per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3x yang mendekati x mendekati tak terhingga atau x-nya tak terhingga. Maka bisa dilihat di sini penjelasannya, yang dimana 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 4x per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 4x per x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x per x pangkat 3. Maka jawabannya adalah menghasilkan 2. Maka itu yang bisa saya sampaikan mengenai limit fungsi aljabar ini. Baik, akhir kata sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.